Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayun Ratnasari dengan NIM 21080304045. Di sini saya akan meresum buku The History of Quran. Yang pertama, sejarah teks Al-Quran dan rekaman dan dalam penyusunan Al-Quran. Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab yang tertulis, yang disampaikan melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditulis oleh para sahabat. Selanjutnya, selama periode Madinah, dalam penulisan wahyu dari Nabi Muhammad SAW, pada periode Madinah kita memiliki cukup banyak informasi, termasuk sejarah namanya. Lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertindak sebagai penulis wahyu. Mereka salah satunya adalah Abban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Bakar as-Siddiq. Nabi Muhammad juga mendiktekan Al-Quran secara wahyu yang turun. Nabi Muhammad juga SAW secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit adalah salah satu penulis Al-Quran yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Menceritakan Zaid bin Tabib menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad SAW. Ia sering dipanggil dan diberi tugas saat penulisan wahyu Al-Quran turun. Selanjutnya, tradisi penulisan Al-Quran di kalangan para sahabat. Praktik yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran dan siapa yang telah menulis. Dan sesungguhnya siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia akan menghapusnya. Beliau ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sembarangan, yang sama, agar tidak terjadi campur aduk antara hadis dan Al-Quran tersebut, dan tidak akan terjadi kekeliruan dalam penulisan Al-Quran. Sebenarnya, bagi mereka yang tak dapat menulis selalu hadir juga di masjid. Jadi mereka yang tidak menulis itu juga hadir dan meminta orang lain secara sukarela mau menuliskan Al-Quran secara ikhlas. Berdasarkan kebiasaan Nabi Muhammad SAW, ia memanggil juru tulis ayat-ayat yang baru turun. Selanjutnya, susunan ayat ke dalam surat. Diakui secara umum bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya tidak secara urutan, tapi saat wahyu diturunkan, dan subjek bahasan itu tidak berurutan. Rahasianya hanya Allah yang Maha Tahu. Jadi urutan-urutan yang benar itu ya hanya Allah yang tahu. Karena dia sebagai pemilik kitab tersebut, jika seseorang akan bertindak sebagai editor, menyusun kembali kata-kata buku orang lain, misalnya mengubah urutan kalimat agar mudah mempengaruhi seluruh isinya, hasil akhir tidak dapat diberikan pada pengarang, hanya sang pencipta yang berhak mengubah kata-kata dan materi
guna menjaga hak-haknya. Hak istimewa ini Allah berikan wewenang dan hak otoritasnya kepada Nabi Muhammad SAW agar memberi penjelasan pada umatnya melalui Al-Quran. Melalui keistimewaan dan wahyu ketuhanan yang dianggap mampu menyusun ayat-ayat ke dalam bentuk keunikan Al-Quran sesuai kehendak dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan komunitas muslim secara kolektif dan bukan pula perorangan memiliki legitimasi kata akhir dalam penyusunan kitab Allah. Kitab Al-Quran mencakup surat-surat panjang dan yang terpendek terdiri dari 3 ayat, sedangkan paling panjangnya ada 6 ayat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surat. Utsman menjelaskan baik wahyu itu mencakup ayat panjang maupun satu ayat yang terpisah. Semua dijelaskan kepada umatnya dan dijelaskan kepada para penulisnya agar penyusunan Al-Quran tertib. Selanjutnya bab 6. Maaf, sebelumnya bab 5 dan sekarang bab 6. Bab 6 ada kompilasi tulisan Al-Quran. Meski Nabi Muhammad SAW telah mencurahkan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam memelihara keutuhan Al-Quran, beliau tidak merangkum semua surat ke dalam satu jilid, sebagaimana yang ditegaskan oleh Zaid bin Sabit dalam pernyataannya. Saat Nabi Muhammad wafat, Al-Quran masih belum tertulis seperti sekarang. Di sini kita perlu memperhatikan penggunaan kata pengumpulan bukan penulisan. Mungkin pada masa Nabi Al-Quran itu masih dikumpulkan, belum ditulis seperti saat ini. Al-Quran memiliki ciri khas tersendiri dari kitab-kitab lain. Selain dengan kata-kata yang indah dan juga memiliki makna yang tersembunyi di dalam keindahan tersebut. Jati diri Zaid bin Thabit. Sejak usianya di awal 20 tahunan, di masa itu Zaid diberi keistimewaan tinggal berjiran dengan Nabi Muhammad SAW dan bertindak sebagai salah satu seorang penulis wahyu yang amat cemerlang. Dia salah satu di antara para hufaz, karena kehebatan jati diri itulah yang mengantaranya sebagai pilihan mumtaz untuk melakukan tugas tersebut. Zaid bin Thabit memanfaatkan sumber untuk menulis Al-Quran itu dari hafalan yang beliau punya. Ini kelihatan jelas bahwa perhatian ditumpukan kepada ayat yang tertulis. Sumber utama tulisan itu ditemukan baik di atas kertas kulit, papan, kayu, atau daun-daun. Hanya diverifikasi dengan hanya melalui tulisan-tulisan yang lain saja, tetapi juga melalui hafalan para sahabat yang belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Zaid bin Thabit, Al-Quran masih ditulis dalam lembaran-lembaran yang disebut suhuf. Sebagai kesimpulan, segala upaya Zaid adalah penyusunan semua surat dan ayat-ayat secara tepat, dan kemungkinan besar sebagai seorang putra Madinah, dia menggunakan skrip dan ejaan Madinah yang umum atau konvensional. Tetapi tapak ukuran kepingan kertas yang digunakan untuk menulis Al-Quran tidak sama, sehingga menjadi tumpukan kertas itu tidak tersusun rapi. Oleh karena itu dinamakan suhuf.
hanya 15 tahun. Kemudian satu khalifah Utsman berupaya mengirim naskah-naskah Al-Quran ke berbagai wilayah kekuasaan umat Islam. Dari hasil kemenak militer yang telah memperkuat tersedianya kertas, Walid bermutu tinggi dan ia mampu memproduksi kitab Al-Quran dalam ukuran kertas yang kemudian dikenal hingga saat ini yang bernama Al-Quran. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.